tidak saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari terakhir, minggu terakhir di bulan Juli yang Tuhan anugerahkan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tuntunan tema yang disampaikan Sinode Gemit, Duta yang Menyembuhkan. Duta biasanya disebut dengan istilah yang lazim, setara dengan itu adalah utusan. Di hari ini ada banyak sekali orang yang ingin menjadi duta dalam hidupnya. Di hari ini ada banyak orang yang rindu mendapatkan kepercayaan untuk menjadi seorang utusan. Dan karena itu kita tidak heran karena akhir-akhir ini ada begitu banyak muncul berbagai jenis pemilihan duta atau utusan yang kemudian dilombakan. Pemilihan duta-duta ini muncul dengan alasan untuk menjaring orang-orang yang berkualitas untuk ikut mengkampanyekan, ikut menyampaikan nilai-nilai baik yang menjadi tujuan dari satu lembaga atau kelompok tertentu. Di hari ini ada banyak duta. Yang saya maksudkan bukan duta toko musik, bukan duta Lia juga. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah utusan yang mengemban satu tugas khusus yang baik dan benar untuk kepentingan banyak orang. Kita mengenal ada duta lingkungan, duta bahasa, sampai dengan duta besar antar negara. Dan biasanya setiap duta itu dipilih karena apa yang ada padanya. Ada sesuatu dalam dirinya, ada potensi dalam dirinya. Ada kemampuan, talenta yang memungkinkan dia dipakai untuk menjalankan satu misi tertentu. Hanya mereka yang memenuhi sejumlah persyaratanlah yang terpilih menjadi duta dalam tanda petik di berbagai ajang pemilihan. Dua contoh nyata yang mau saya sampaikan adalah misalnya duta lingkungan. Ketika dia menjalankan tugasnya sebagai seorang duta lingkungan, dia akan mengkampanyekan, dia akan menyampaikan, kita jangan merusak lingkungan. Kita mesti merawat lingkungan untuk generasi anak cucu kita ke depan. Bukannya dia mengkampanyekan rusakan lingkungan, tentu tidak. Duta yang baik akan menuntun orang-orang pada kebaikan. Begitu juga dengan duta besar. Biasanya setiap negara yang sudah saling bekerja sama satu dengan yang lain di berbagai bidang akan mengirimkan duta besar ke negara-negara yang terjalin kerjasamanya. Dan duta besar ini diberikan kepercayaan yang luar biasa untuk menjaga nama baik negara asal yang mengutusnya. Karena kalau tidak, dia tidak akan membuat kerjasama yang terjalin itu berjalan dengan baik. Di hari ini negara-negara saling menaruh duta besarnya di negara-negara lain sebagai perwakilan dari negara yang mengutusnya. Ada banyak duta, tapi yang dimaksudkan di sini adalah duta-duta yang baik, bukan duta-duta yang son baik, bukan duta-duta yang jahat, bukan duta-duta yang menolong memimpin orang pada ketidakbaikan. Karena itu apa arti kata duta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga kita tidak salah kaprah dalam melihat refleksi firman Tuhan di hari ini. Duta dikenakan kepada seorang yang diutus oleh pemerintah atau raja dan sebagainya untuk melaksanakan tugas khusus atau tugas tertentu. Dan catatan kedua di bawahnya, seorang duta itu hanya berhak menyampaikan apa yang sesuai dengan tugas pengutusan itu. Dia punya rambu larangan. Dia tidak boleh menyampaikan apa yang jadi kemauannya sendiri. Artinya, seorang utusan duta mesti tunduk di bawah kendali sang pengutus.
sang tuannya. Berbicara tentang duta atau utusan, mengingatkan kita pada apa yang disampaikan Raja Salomo dalam kitab Amsal yang terbaca hari ini. Pasal 13, ayat 13 sampai 21 yang disampaikan di mimbar-mimbar gemit menutup bulan pendidikan. Untuk diketahui bersama bahwa pasal 13 ini adalah sebuah Amsal pengajaran yang dituliskan oleh penulis Amsal yang khusus ditujukan bagi anak-anak. Dan ini adalah kumpulan Amsal yang berisi pengajaran dari seorang ayah, bapak kepada anak-anaknya. Jadi tugas mengajar, tugas mendidik, tugas mentransfer kebaikan, tugas menuntun anak-anak pada kebaikan bukan saja melekat pada seorang ibu, tapi di sini ditaruhkan pada seorang ayah. Artinya seorang ayah kepala keluarga dalam satu rumah tangga itu memainkan peran sentral sebagai duta yang menuntun menolong anak-anak pada kebaikan. Raja Salomo dalam wejangan hikmatnya di ayat 17 terbaca, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Ungkapan di ayat yang ke-17 ini, Salomo mau menjelaskan, mengelompokkan manusia ada dalam dua jenis kategori utusan atau duta. Kelompok yang pertama adalah kategori orang fasik. Orang yang kerjanya itu mengarahkan orang pada kejahatan, orang yang kerjanya itu tidak mendatangkan damai sejahtera, orang yang kerjanya itu tidak mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kelompok orang fasik. Dan disebutkan di sisi yang lain ada kategori orang yang setia. Orang yang setia masuk dalam kelompok orang-orang yang bijaksana, yang hidup takut akan Tuhan, taat menjalankan perintah, dapat dipercaya dalam kata dan tindakan. Dan biasanya perkataan, tindakan orang-orang yang setia dengan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan, sukacita dimanapun dia berada. Dari dua kelompok ini jelas kita menyaksikan bahwa kitab Amsal mempertentangkan, mengkontraskan antara apa yang dikerjakan oleh utusan yang fasik dengan seorang utusan yang setia. Dengan hasilnya tentu jauh berbeda. Satunya utara, satu selatan, satu positif, satu negatif. Ketika seorang menjadi utusan yang baik, tentunya dia akan menolong banyak orang pada kebaikan. Tapi kalau dia adalah duta yang fasik, utusan yang jahat, dia akan menolong banyak orang rame-rame terjerumus dalam hal yang tidak baik. Karena itu dalam hal mendidik dan mengarahkan, didikan orang fasik akan menjerumuskan orang pada ketidakbaikan. Tetapi didikan orang benar akan mengantarkan pada hati yang berpengertian, membentuk orang-orang yang di sekelilingnya itu menjadi pribadi yang makin bijaksana, beda dari standar dunia ini. Karena itu di sini kita memperhatikan betapa pentingnya seseorang menerima didikan dari Tuhan. Kita punya guru rohani, guru di sekolah formal, non formal dan seterusnya. Tentunya memainkan peran mendidik itu tidak gampang. Tidak semudah membalik telapak tangan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi di dalamnya mesti ada transferan nilai hidup, transferan karakter, hati yang takut akan Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti siap untuk menerima didikan dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan sendiri. Kekasih Tuhan, kadang-kadang ketong dididik oleh orang tua, ketong melawan-melawan. Nakfatuk mayat, togar taruntung. Orang tua omong lain dong bikin lain. Orang tua omong benar dong bikin sembarang. Akhirnya dong pun hidup ju sembarang. Kenapa? Karena tidak memberikan diri untuk siap dididik. Dididik oleh Tuhan dan kebenarannya. Bisa juga melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Didikan yang didapatkan karena kesabaran seseorang akan menghasilkan buah. Jadi kualitas didikan itu nilai ukurnya adalah karakter. Saya percaya bahwa satu orang guru, satu orang dosen ketika dia mengajar, dia akan sangat bersuka cita ketika dia melihat output atau hasil dari anak-anak didiknya. Kalau dia melihat anak-anak itu luar biasa dalam karakter, saya pastikan kepuasan seorang pendidik ada ketika melihat kualitas karakter anak-anaknya
luar biasa di dalam Tuhan. Di hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan rindu untuk setiap kita diutus menjadi seorang utusan yang baik, diutus menjadi seorang duta-duta Tuhan yang bercahaya bagi dunia yang makin jahat, yang menggarami dunia yang sudah tidak ada rasanya lagi, karena jauh lebih banyak kejahatan mengkontaminasi kehidupan hidup orang-orang percaya di hari ini. Terus, bagaimana caranya agar saya dan kekasih-kekasih Tuhan dapat menjadi seorang duta Tuhan yang dikehendaki sesuai dengan catatan kitab Amsal pasal 13. Dimulai dari ayat 13, kekasih Tuhan. Tuhan mengingatkan saya dan saudara, jangan sekali-kali menganggap remeh ajaran Tuhan melalui firman-Nya. Itu ayat 13. Orang tua ajar kotong anggap remeh, son pusing, son nodek, son pasang telinga. Baik Bapak, tapi jangan dengan ajaran Tuhan. Jangan menganggap remeh ajaran Tuhan melalui firman-Nya, karena Amsal menegaskan, kalau kita rindu menjalani kehidupan dengan baik, kita mesti belajar untuk menjadi duta yang setia, yang bisa dipercaya oleh Sang Pengutus. Menjadi duta di sini yang dimaksudkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup, agar orang lain hidup menurut firman Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, hari ini ada banyak orang menjadi pemberita. Ada yang menjadi pemberita kabar baik. Tapi ada orang yang dia punya kapasitas itu dikutub negatif, menjadi pemberita kabar yang sonbai, menjadi duta yang menyampaikan ketidakbenaran, tapi kejahatan, ketidakbenaran dan juga kejahatan. Dan karena itu, menjadi duta yang baik adalah sanggup menyampaikan firman Tuhan agar orang bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini, menjadi duta yang baik untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan itu tidak terlalu menarik. Kenapa demikian? Kalau menjadi duta yang bilang, kawan dengar, itu gosip 1 tahun begini, mendengar kesana, pamungkas level dewa. Mau dengar? Itu satu tuh, di rayon mana? Itu tuh, di Budeng Susi perayon tetangga tuh, dia ada titik-titik. Terus yang satu penasaran terus. Akhirnya dong dua menjadi duta yang baik. Kenapa? Karena dong tidak menyampaikan kebaikan, kebenaran firman Tuhan agar orang hidup menurut kebenaran. Malah orang fasik membelokkan pesan yang hendak disampaikan untuk kepentingannya dan merugikan bagi yang mengutusnya. Kekasih Tuhan, utusan yang baik sanggup untuk mempunyai daya untuk menegur seseorang dari cara hidupnya yang salah, agar dia dapat menjalani kehidupan yang baik, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tegur orang, koreksi orang, perbaiki dia punya hidup. Jangan kau kotong lihat ada kotong anggota keluarga yang hidup tersalah, hidup jauh dari Tuhan, juga tong kasih biar saja. Seorang utusan yang baik akan memberikan pesan untuk menegur orang lain yang jauh dari Tuhan, untuk kembali kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki. Hanya hari ini, teguran-teguran yang diberikan untuk mendidik seseorang terkadang sulit untuk diterima. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang tua ngomong sampai doa, sampai babusa, no respon. Sana ada respon sama sekali. Kalau orang tua tegur, kotong sonde untung untuk dengar. Nanti Tuhan togor, berkotong sadar. Tuhan setia ame sedikit kotong menangis tengah mati di hadapan Tuhan dan mohon ampun karena mendengar teguran. Kekasih Tuhan sekalian, anak yang kepala batu tidak akan dengar ajaran Tuhan. Saya mau bilang hari ini, yang masih berusia anak-anak yang disesuaikan oleh pemerintah 0 sampai 18 tahun. Hari ini kalau engkau menjadi anak yang kepala batu, susah ditegur, hidupmu tidak akan baik. Engkau tidak akan berhasil kalau di kepalamu ada batu-batu akik kebebalan yang ada dan menghambat engkau untuk melihat nilai-nilai hidup yang baik. Dan sebaliknya, anak-anak yang baik yang memberikan dirinya untuk siap diajar,
Mereka akan dibentuk menjadi pribadi yang berhikmat dan bijak. Pilih mana anak-anak yang diberkati Tuhan. Yang ada di luar, yang di dalam, yang ada di teras. Mau jadi pribadi yang jahat, tidak punya masa depan, ataukah memilih menjadi pribadi yang siap dididik untuk memiliki masa depan yang baik? Satu hal yang pasti, orang yang bijak akan merespon setiap pemberitaan firman Tuhan dengan hormat. Dan lihat perjalanan hidupnya. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, hidupnya dipenuhi berkat Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan memandunya. Sedangkan orang yang anggap remeh, pemalas masuk gereja, tahun ketemu tahun, hari raya ketemu hari raya, son pernah injak rumah Tuhan, rumah pesta pi, rumah Tuhan sonde. Rumah pesta sampai atambuan naon. Gereja yang hanya di muka idong kah naon. Amen. Bagaimana ini? Ini soal pilihan. Orang yang bijak akan merespon dengan hormat, hidupnya diberkati. Ingat kekasih Tuhan, bahwa orang yang menganggap remeh firman Tuhan, hidupnya akan sengsara dan binasa. Tuhan kasih akal budi supaya kita berhikmat dalam berpikir, berhikmat dalam bertindak, untuk menjadi terang bagi orang lain. Amsal mencatat dengan baik pada ayat 14 sampai 17. Apa manfaat orang-orang yang tekun menerima didikan? Kekasih Tuhan, ada sejumlah hal baik yang akan mengiringi perjalanan seorang yang takut akan Tuhan. Hidupnya akan dipenuhi dengan karakter yang baik. Dia akan menjadi bijak dan mengambil keputusan dengan akal budinya. Dia tahu menghindar dari jebakan orang-orang fasik. Dia cakap dalam hal mengajar orang lain. Kuncinya, dia mesti beri diri untuk mendengarkan pengajaran Tuhan lewat firman-Nya. Kadang-kadang kekasih Tuhan dengar firman ketong beta. Saya biasanya PK, kalau jemaat mulai batok tekuju, itu saya tahu itu isyarat. Atau duduk mulai gelisah, itu berarti dia mau pulang surut, hanya tunggu amin sah. Tapi kalau bagosip itu dari pagi sampai pagi kembali, son pusing. Nah ini yang begini-begini dong mesti bertobat, amin. Bertobat suwe. Dengar firman Tuhan dengan semangat. Jangan anggap remeh firman Tuhan dalam hidup kita. Beri telinga, beri hati supaya Tuhan pimpin di hidup kita. Kekasih Tuhan, di ayat 20 itu ayat yang cukup terkenal. Dari pasal 13 kitab Amsal, diingatkan kepada kita sekalian, bijaksanalah dalam memilih kawan, dalam memilih teman. Setiap hari saya dan kekasih Tuhan akan bergaul dengan orang lain yang kita sebut mereka dengan sebutan teman. Itu bepung kawan, itu bepung teman. Itu bepung kawan dari SD, itu bepung kawan waktu beta ada di MISPA dan seterusnya. Kita ada dalam pergaulan-pergaulan sesuai dengan lingkup komunitas dan lingkungan kita masing-masing. Sadarkah kita bahwa pergaulan kita akan menentukan masa depan kita? Jika kita bergaul dengan orang bijak, ketong bijak, masa depan baik, ini tabur tuai. Tapi kalau ketong hidup bergaul dengan orang bebal, orang jahat, masa depan ketong pun akan menjadi malam. Di ayat yang ke-20. Itulah sebabnya kita harus benar-benar menjaga pergaulan kita. Hei anak-anak yang diberkati Tuhan, orang-orang muda yang sementara berada dalam level usia labil, dengar baik-baik firman ini. Mengapa kita harus menjaga pergaulan kita? Karena tidak semua orang di sekeliling kita itu bisa jadi kawan. Tidak semua. Ada yang bisa jadi musuh dalam selimut, yang suka lihat ketumpuk hidup ancur, yang suka lihat ketumpuk hidup itu sonde punya masa depan. Kalau musuh yang kelihatan nabai, memusuh dalam selimut ini ketong harus bongkar dia selimut, dolo bermeloi ada di dalam. Dia ada rancang yang jahat, siap menusuk dan menghancurkan kita, dan itu parah. Saya percaya di sini tidak ada musuh dalam selimut. Kenapa? Karena kita menjadi kawan bagi yang lain. Musuh dalam selimut
akan merusak pikiran-pikiran orang benar, mengubah cara berinteraksi, dan seterusnya, mengakibatkan hal-hal yang buruk. Karena itu kekasih Tuhan, pergaulan dengan orang-orang yang tidak benar mengakibatkan karakter kita jadi tidak benar. Saya ingat seorang bernama Samuel Smiles, dia bilang begini, ide baik, pikiran baik akan menghasilkan kebiasaan baik. Kebiasaan baik menghasilkan karakter baik. Karakter baik akan menghasilkan masa depan nasib baik. Segala sesuatu dimulai dari ketong isi otak. Kalau isi otak sonde baik, pasti yang keluar adalah tutur kata son baik. Yang keluar adalah kebiasaan son baik. Yang keluar adalah karakter son baik. Produksi hasil akhir adalah masa depanmu suram, bukan cerah. Karena itu kekasih Tuhan, pergaulan orang fasik bisa mengakibatkan kita menjadi fasik. Seorang bisnismen Dan Pena mengatakan, tunjukkan temanmu, engkau akan melihat masa depanmu. Tunjukkan temanmu, engkau akan melihat masa depanmu. Artinya, kalau hari ini engkau bergaul dengan orang baik, masa depanmu pasti baik. Hari ini engkau bergaul dengan yang sonde baik, jangan mimpi dapat masa depan yang baik, karena hasilnya tetap sonde baik. Dan karena itu, dalam bergaul dengan seseorang, biasanya kita saling mempengaruhi. Hati-hati dengan kata saling mempengaruhi. Bisa saja dulu ketemu orang baik, dulu ketemu orang benar, tapi karena ketemu dekat dengan orang yang son baik, orang yang son benar, dia bisa memberikan pengaruh, mengubah kehidupan lama kita yang baik itu berubah menjadi sonde baik. Kenapa demikian? Karena kata, kebiasaan, hobi, keputusan teman-teman kita mempengaruhi hidup kita. Apalagi anak-anak muda, iko kawan sah. Karena in malam ketemu nongkrong di Bundaran PU kok, jangan lupa ya, Napoleon 5 botol. Yang tahu jemaat Misbah. Kekasih Tuhan sekalian, itu dengan siapa kita bergaul, keputusan kita itu dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita pilih kawan yang bikin hidup kita makin baik, berarti ke depan pun baik. Pilih baik-baik dengan hikmat Tuhan agar sonde salah jalan dalam masa hidup kita yang hanya satu kali. Ada pepatah Cina yang menyatakan begini, untuk belajar hal yang baik butuh waktu lama, tapi untuk belajar hal yang sonde baik butuh waktu singkat. Itu pepatah Cina bilang begitu. Artinya kekasih Tuhan, kalau kita mau tuntun orang pada kebaikan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebaikan, doa. Pusing. Bapak mama bagaimana menuntun anak-anak untuk hidup dalam takut akan Tuhan? Susah. Tapi ini hari dong kawan ajak dong di sini dan di situ tempat yang tidak beres, mereka pergi. Karena memang yang buruk lebih singkat ditransfer ketimbang yang baik. Karena itu kekasih Tuhan, perbanyak bergaul dengan orang bijak membuat kita bijak. Siapa teman bergaulmu hari ini? Siapa sahabatmu hari ini? Dia itulah yang menjadi profil dirimu. Siapa kawanmu, cerminan dirimu. Seperti itu. Dengan siapa engkau dikenal, seberapa dekat engkau dengannya. Berawal dari membangun pertemanan yang sembarangan, kelompok hidup justru sembarang. Kalau berkawan sembarang, hidup justru sembarang. Dan karena itu kekasih Tuhan, bergaullah dengan orang-orang yang rajin beribadah. Nanti kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, tolong sambung kata kita ikut. Bisa? Di 2 slide ini. Bergaul dengan orang yang rajin beribadah, kita ikut. Bergaul dengan orang yang berkata baik dan sopan, kita ikut. Bergaul dengan orang yang aktif melayani di gereja, kita ikut. Bergaul dengan orang yang suka bawa damai, kita ikut. Nah ini yang betul. Iko yang baik-baik, ko yang son baik dong najang iko. Baca nih lancar mamati. Mau bikin nih butuh pimpinan Roh Kudus. Dan sebaliknya kita berhati-hati dengan ini. Tetap kekasih Tuhan tetap pakai kata kita ikut. Bergaul dengan orang yang pemalas gereja, ya ikut. Pokoknya ikut ini slide lurus. Nanti
masing-masing berefleksi. Ya. Bergaul dengan, saya ulang, bergaul dengan orang yang pemalas masuk gereja. Bergaul dengan orang yang suka memaki, bagosip, berkata kotor. Bergaul dengan si tukang mabok profesional. Bergaul dengan orang yang suka nonton film porno. Bergaul dengan orang yang pacaran sembarang, selingkuh sembarang. Nah, yang selain kedua ini, anak-anak Tuhan pakai kata sonde akan ikut. Bisa kok? Bisa. Betes tuh, supaya mau pulang ini slide di rumah. Pakai bilang beson akan ikut. Jadi kalau pendeta sebut yang bagian ini tadi, beson akan ikut. Bergaul dengan orang-orang yang pemalas masuk gereja. Beson akan ikut. Bergaul dengan orang yang suka memaki, berkata kotor, bagosip. Beson akan ikut. Bergaul dengan orang yang suka menjelekkan orang lain. Beson akan ikut. Bergaul dengan orang yang minum mabok. Beson akan ikut. Bergaul dengan orang yang suka nonton film porno. Beson akan ikut. Bergaul dengan orang yang pacaran sembarang, selingkuh sembarang. Beson akan ikut. Yang besa. Kekasih Tuhan ini lancar, beson ikut. Main gol setan sukore kami sedikit nah. Seikot bawa pikot dari serumus. Kekasih Tuhan, zaman ini canggih. Zaman ini menawarkan berbagai hal yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan baik, tapi bisa juga sonde baik. Karena itu hati-hati dengan teman-temanmu yang ada di dunia nyata dan juga ada di dunia maya. Hari ini Facebook, Instagram, WA, dan berbagai media sosial lainnya menawarkan berbagai jenis teman. Tentukan pilihanmu, yes or no. Klik pada bijak atau fasik. Itu keputusan. Siapa bergaul dengan baik dan bijak dalam pilih teman, membangun hidupnya. Tapi siapa yang bergaul ke arah kutub negatif, yang jahat, yang sembaik, dia juga akan ada di kutub itu. Yang terakhir, kekasih Tuhan, jadilah duta yang menyembuhkan. Kata menyembuhkan ini penting. Itu di ayat 17. Dengan nasihat ini, Amsal ingin mendorong orang Kristen untuk jadi duta-duta Tuhan dalam mendidik orang lain. Bapak mama yang punya anak-anak, didik, dorong, dukung anak-anak kita. Apa boleh buat ketong togor teruntung, tapi tetap mendorong mereka untuk bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Setiap saya dan saudara dipanggil untuk menjadi duta atau utusan Tuhan yang melaksanakan tugas mendidik anak-anak dengan penuh tanggung jawab agar pertumbuhan iman karakter mereka baik sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu sebagai duta atau utusan, kita mesti lebih dulu menjadi teladan. Kekasih Tuhan, hari ini ada banyak kekecewaan terjadi dalam keluarga, dalam gereja, dalam kehidupan bermasyarakat karena kekecewaan terhadap duta-duta yang memimpin. Kekasih Tuhan, kalau kau sebagai duta yang memimpin dan mengarahkan orang lain belum baik, jangan harap orang akan ikut kau hidup. Baikkan dulu hidup kita supaya orang lain ikut kita pada kebaikan. Di hari ini kekasih Tuhan, kita ada dalam syukur ulang tahun jemaat Gemit Mispa Bonen yang ke-53. Seyogianya hari ulang tahun Jemaat Mispa Bonen ada bertanggal 29 Juli. Tapi kami biasanya melakukan syukur di hari Minggu terdekat, karena disitulah bisa mengumpulkan jemaat jauh lebih banyak. 53 tahun saya ada dalam syukur, 1 tahun 2 bulan di jemaat ini. Sungguh sangat merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib. Saya tadi merinding sepanjang ibadah-ibadah ini. Saya merasakan bahwa Allah tersenyum melihat ibadah kita. Kenapa kekasih Tuhan sekalian? Dia menyertai jemaat ini dengan cara yang luar biasa.
Dia menyertai perjalanan pelayanan jemaat ini dengan kasih-Nya yang sempurna. 53 tahun Tuhan teramat baik dan luar biasa menyertai perjalanan pelayanan di jemaat ini. Refleksinya, ada banyak karya Tuhan, ada banyak mujizat Tuhan, tidak cukup untuk disampaikan. Terlalu banyak yang menyertai jemaat ini. Karena itu berkenaan dengan tema hari ini, saya mengingatkan apa arti mispa bagi kita. Mispa dari catatan Alkitab artinya baku jaga. Baku jaga hati, baku jaga perasaan, baku jaga supaya jangan ada yang terluka, baku jaga kau hidup baik-baik. Itu mispa. Kalau kita menjadi utusan ya Tuhan, kekasih Tuhan sekalian, kita jadi duta yang menyembuhkan hati yang terluka. Jangan orang ada terluka, ada sakit, kalau bikin tambah sakit, biar kau dia mampus di situ. Itu yang dia suka. Jadi duta yang setia memberitakan firman Tuhan, kurangi main game online. Baca berita bersaksi tentang Tuhan pun baik. Lama-lama itu HP baterai suheng. Game online turnamen terus. Jadi duta yang membawa damai. Jadi duta yang baku jaga hati dan baku sayang. Anak-anak, jadi duta yang jaga hati orang tuamu. Jangan bikin orang tuamu kecewa dan sakit hati. Orang tua, jadi duta yang menyejukkan hati anakmu. Karena mispa, hidup berjaga hati, hidup baku sayang. Dan katong semua adalah dutanya Tuhan. Bukan duta iblis, bukan duta dunia ini. Identitas saya dan saudara dutanya Tuhan, bukan duta dunia ini. Kalau kita semua duta, saya percaya pelayanan di Mispa akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau ketong jadi duta yang sonbai di luar sana, ketong hidup tidak akan memuliakan nama Tuhan. Teruskan kabar baik dari kitab Amsal bagi generasi kita, agar mereka jadi generasi milenial yang bijak dan bukan bebal. Dengan catatan, tetap sandarkan hidupmu pada Sang Guru Agung. Sandarkan hidupmu pada Tuhan Yesus, karena Dia sumber hikmat dan pengetahuan. Jadilah duta yang menyembuhkan, bukan melukai. Kasluka tuh gampang, bikin sembuh itu sakit, butuh waktu yang lama. Jangan pernah jadi duta yang melukai orang. Beri hidupmu dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi duta yang memulihkan, duta yang menyembuhkan, yang berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Selamat merayakan ulang tahun Jemaat Gemit Mispa Bonen yang ke-53. Dan tepat hari ini saya bersyukur karena sepanjang 16 tahun pelayanan, tepat bersamaan saya merayakan hari ulang tahun saya yang ke-42 di jemaat yang saya layani. Yesus malole, Yesus alekot, God is so good dalam hidup kita. Selamat bersyukur, Tuhan pimpin hidup kita. Amin.